見合いのさしてくれさしてくれ。いや見て。なんで呼び込み中、続きからやるってあってもね、続きからやる。当たり前よ。ねえ、ふざけんなよ、マジで。あれねね。わっなにそうSuck my dick! Coins? Fuck you, I'm not gonna fall for that. That coin. I mean, you mother. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama aku Yun Perkoskoda. Aku dari tim 2 KKN Undip yang kebetulan bertugas di Sidangmulyo. Hari ini aku ingin mengajarkan kalian mengenai edukasi budaya swear words. Apa sih itu swear words? Swear words kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah kata pisuhan atau sebuah kata kasar yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, apa sih yang menjadi keresahan dari diriku sendiri mengenai swear words ini? Tahukah kalian, berdasarkan survei dan juga penelitian dari Microsoft, bahwa Indonesia itu termasuk dalam kategori negara yang paling tidak sopan dalam sosial media maupun dalam video games. Nah, lantas, apa sih penyebabnya kok bisa Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang tidak sopan dalam sosial media dan juga video games? Tentunya yang pertama adalah dari sosial media itu sendiri. Bagaimanakah masyarakat kita dapat mencerna, menerima informasi, dan juga mendengarkan mengenai bahasa-bahasa yang tidak sopan atau kata-kata kasar yang tidak sopan dari sosial media, baik itu dalam bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris, maupun dari bahasa asing yang lainnya. Nah, kenapa sih sosial media itu bisa sangat mempengaruhi itu? Yang pertama adalah tentunya tidak adanya saringan atau tidak adanya pemahaman dari kita sendiri mengenai berbagai macam kata-kata swear words maupun kata bisuan. Dan terkadang kita sering hanya mengucapkan saja tanpa adanya pemahaman tertentu. Nah, selain itu, yang kedua adalah dari video games. Video game sendiri tentunya dapat menjadi edukasi maupun jadi sarana hiburan dari kita. Namun tentu saja video game juga dapat menjadikan sumber kita memahami dan juga mendengar kata-kata swear words. Terutama jika kita memainkan video games yang kompetitif atau bisa dikatakan player versus players, yang terkadang membuat amarah kita terpancing dan juga membuat kita sering marah-marah sendiri. Pasti kalian pernah mengalaminya kan, terutama bagi orang tua yang melihat anak-anaknya sering bermain video games seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Apex, atau segala macamnya. Video games tersebut adalah contoh-contoh dari video games yang kompetitif yang bisa memancing kita untuk marah-marah dan bermain. Nah, dalam permainan ini terkadang ada juga player yang toksik, tergolong toksik. Apa itu toksik? Player yang toksik adalah mereka yang sering bermain games tapi juga mengata-ngatai orang lain menggunakan bahasanya, entah itu dalam bahasa Inggris, bahasa mereka sendiri maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita agar kita bisa menghentikan ataupun mengawasi anak-anak kita dalam bermain games? Yang pertama tentunya kita harus memahami macam-macam swear words. Tentunya yang paling gampang adalah dari bahasa Indonesia itu sendiri, maupun dari kita yang warga Semarang adalah warga orang Jawa ya. Jadi otomatis kita harus bisa memahami berbagai macam kata pisuhan dari bahasa Jawa maupun dari bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah dalam bahasa Inggris. Banyak sekali contoh-contoh swear words dalam bahasa Inggris yang ditujukan kepada orang lain yang bisa menghina maupun menyakiti perasaan orang lain. Hal-hal tersebut dapat kita temui ketika kita menonton video YouTube maupun ketika kita bermain dalam video games itu sendiri. Nah, dalam video YouTube pun ada juga beberapa YouTubers
ya yang tidak bisa menyaring kata-kata mereka sendiri dan juga sering sekali mengeluarkan swear words. Lalu bagaimanakah kita bisa menyaringnya? Ya tentunya adalah bimbingan dari orang tua kita sendiri, terutama bagi kaum-kaum anak-anak kecil dan juga orang-orang tua itu sendiri. Nah, orang tua diharapkan dapat memahami, juga dapat membimbing, dan juga dapat menyaring tontonan dari anak-anak mereka. Dan juga ketika mereka bermain games, orang tua diharapkan bisa memberitahu kepada mereka bahwa kata-kata yang mereka ucapkan, kalimat yang mereka ucapkan, itu adalah kalimat yang tidak sopan maupun yang kasar. Tentunya juga diperlukan adanya kesadaran bagi anak-anak itu sendiri mengenai bahwa kata-kata ini tidak boleh diucapkan oleh anak-anak kecil dan juga dapat menyakiti perasaan orang lain, terutama dalam bermain games. Terkadang anak-anak kecil itu sering sekali terpancing amarahnya dan juga mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata kasar yang bahkan mereka sendiri tidak tahu artinya, terutama ketika dalam bahasa asing itu sendiri. Nah, itulah mengapa pentingnya dari orang tua untuk memahami dan juga membimbing dan juga menyaring perkataan dari anak-anak mereka itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih apabila ada yang kekurangan atau yang tidak sopan ataupun salah dalam mengucapkan saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal, dadah.